Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wardatul Alia dari kelas A2 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan program remedial dan pengayaan yang telah saya buat. Diilustrasikan dalam sebuah kelas yang terdiri dari 30 siswa, terdapat 10 siswa yang remedial, maka 20 siswa yang tidak diremedial akan diberikan pengayaan. Adapun tujuan yang belum tercapai yaitu yang pertama, setelah mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Adapun rancangan program remedial yang dilaksanakan di sekolah SDN Alia, mata pelajaran IPA, materi Gaya dan Gerak, kelas 4, semester 2, tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, yang disusun dalam rancangan program remedial yang diberikan dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda, yaitu eksempel non-eksempel, agar lebih menarik perhatian siswa dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Lalu, siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran mengenai gaya dan gerak yang ada di lingkungan sekitar. Dan siswa dapat melakukan hasil percobaan gaya dan gerak dengan tepat. Berikut video pembelajaran mengenai hubungan gaya dan gerak yang telah saya buat. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Contoh yang pertama yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup merupakan contoh dari gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Contoh kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti merupakan contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir bus menjadi lambat, lalu berhenti. Yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Peristiwa perubahan bentuk plastisi merupakan contoh gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan plastisin menjadi berubah bentuk. Terakhir yaitu ada gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola merupakan contoh dari gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan, sehingga bola bergerak ke arah depan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran hubungan antara gaya dan gerak. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di lain waktu. Maka, alternatif nilai yang saya berikan yaitu dengan menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial. Karena dirasa alternatif ini paling bijak untuk digunakan, yaitu dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nilai, tetapi dengan konsekuensi nilai yang akan diambil adalah nilai terakhir. Nah, untuk rancangan program pengayaan yang diberikan kepada siswa yang tidak diremedial, siswa dibentuk menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 10 orang setiap kelompoknya. Lalu, guru meminta 1 orang dari setiap kelompoknya untuk menjadi tutor sebaya untuk memperdalam penguasaan materi pembelajaran. Karena cara ini dirasa bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara cepat jika berdiskusi dengan teman.
Maka dari itu, alternatif nilai yang diberikan berupa hasil tes akhir siswa yang tentunya sudah melewati batas KKM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.